Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini Budila mau mengajarkan kalian tentang KPK dan FPB. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama menyelesaikan persoalan KPK, yang kedua menyelesaikan persoalan FPB. Soal pertama, faktorisasi prima dari 180 adalah, nah ini ya, kita akan mencari faktorisasi prima. Di sini Budila menggunakan tabel pembagian. Kalian juga bisa menggunakan pohon faktor. Itu cara lainnya ya. Di sini kolom yang depan dia diisi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima apa aja? Ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ini ya, kalian ingat-ingat bilangan prima. Coba sekarang kita mulai dari angka yang terkecil. 2. 180 dibagi 2 hasilnya 90. Nah, kita letakkan di bawah 180. Kemudian kita bagi lagi, kira-kira berapa? Coba kita bagi 2. 90 dibagi 2 hasilnya 45. Nah, sekarang 45 kira-kira bisa dibagi berapa lagi? Kalau 2 sudah tidak bisa ya, karena 45 itu bilangan ganjil. Coba kita bagi dengan 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Nah, kita bagi lagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 5 sudah merupakan bilangan prima, berarti bisa dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 diperoleh 1. Nah ini ya, ketika hasil akhir sudah 1, maka pembagian ini sudah selesai. Jadi faktorisasi primanya bisa kita tulis perkalian semua angka merah ini, bilangan prima ini ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Ini ya, kita tulis semua. Nah, karena di sini 2-nya ada 2 kali, kita bisa tulis 2 pangkat 2. Ini ya, kita buat bilangan berpangkat. Kemudian 3 kali 3. 3-nya ada 2. Bisa ditulis 3 pangkat 2. Kemudian 5-nya tetap. Jadi, faktorisasi prima dari 180 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, itu ya. Soal kedua, KPK dan FPB dari 24 dan 30 adalah, biasanya ketika kalian di SD kalian sudah diajari dengan pohon faktor. Di sini Budila akan ajari kalian menggunakan tabel pembagian. Oke, di sini ada kolom pembagian, kemudian 24 dan 30. Kita ingat-ingat ya, kolom yang pertama ini kita isi dengan bilangan prima tadi ya. Ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Coba sekarang kita isi dengan 2. 24 dibagi 2 hasilnya berapa? 12. Kita tulis di bawah 24. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kita tulis di bawah 50. Oke, di sini angka 2 Budila lingkarin. Nah, kenapa dilingkari? Jika bisa membagi semuanya maka dilingkaran ya, karena 2 bisa membagi 24, kemudian 2 juga bisa membagi 30. Nah, 2 ini kita lingkari. Oke. Coba kita bagi lagi dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kita tulis di sini. 15 dibagi 2 bisa tidak? Karena tidak bisa, maka kita tetap tulis 15. Jadi di sini tetap ya, karena 15 tidak bisa dibagi 2. Oke, karena ini tadi 12 bisa dibagi 2, tapi 15 tidak bisa dibagi 2. Makanya angka 2 di sini tidak usah dilingkari. Ingat ya, yang dilingkari ketika kedua-duanya bisa dibagi ya. Sekarang coba kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 diperoleh
3. 15 dibagi 2 diperoleh 15. Nah ini ya, karena 15 tadi tidak bisa dibagi. Oke, berarti ini angka 2-nya tidak usah dilingkari. Sekarang tinggal 3 dan 15, kira-kira bisa dibagi berapa? Kita coba 3. Nah 3 dibagi 3 diperoleh 1. Oke ya, 15 dibagi 3 bisa tidak? Bisa ya, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah ini karena tadi 3 bisa dibagi 3, kemudian 15 juga bisa dibagi 3, maka 3-nya kita lingkari. Oke. Sekarang tinggal 1 dan 5, berarti yang satu ini sudah selesai ya. Tinggal 5, berarti terakhir dibagi 5. Oke, yang satu ini sudah selesai. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Oke, karena di sini sudah satu semua, berarti pembagiannya sudah selesai. Kita cari KPK-nya. Untuk KPK tulis semua dan kalikan. Jadi ini ya, yang warna merah ini kita tulis semua dan dikalikan. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ini ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kita tulis semua dikalikan. Kemudian bentuknya bisa diubah dalam bentuk faktorisasi prima. 2 pangkat 3. Nah ini karena 2-nya ada 3 ya. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Atau, nah kita hitung semuanya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, hasilnya berapa? Hasilnya 120. Nah jadi jawabannya itu ada 2 bentuknya. Yang pertama, jika jawabannya faktorisasi prima, kemudian yang ini hasilnya. Jadi kedua jawaban ini benar ya. Sekarang kita cari FPB-nya. Nah FPB-nya tulis yang dilingkari dan dikalikan. Nah tadi yang dilingkari ada angka 2 dan 3. Nah, kita tulis dulu, kemudian kita kali 2 kali 3. Nah ini ya, karena dilingkari hanya 2 dan 3. Atau 6. Nah ini ya, FPB bisa dalam bentuk faktorisasi prima atau dikalikan. Jadi dikalikan hasilnya 2 kali 3 hasilnya. Coba sekarang soal ketiga. KPK dan FPB dari 45 dan 60. Caranya sama, kita gunakan tabel pembagian. Coba kita bagi 2. 45 bisa dibagi 2 tidak? Karena tidak bisa berarti tetap kita tulis 45. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Oke, ini ya, karena 45-nya tetap, 60-nya bisa dibagi 2. Berarti 2-nya ini tidak usah dilingkar. Sekarang tinggal 45 dan 30. Coba kita bagi 2. 45 dibagi 2 hasilnya 45. Tetap ya. Karena dia bilangan ganjil, makanya dia tidak bisa dibagi 2. Sekarang 30 dibagi 2 hasilnya 15. Oke. Karena ini tetap dan ini bisa dibagi, berarti ini tidak usah dilingkari. Sekarang angkanya tinggal 45 dan 15. Kira-kira bilangan prima berapa yang bisa membagi keduanya? 3 ya. Oke, 45 dibagi 3 diperoleh 15. 15 dibagi 3 diperoleh 5. Oke, tadi 45 bisa dibagi 3, 15 juga bisa dibagi 3, berarti 3-nya dilingkar. Oke, sekarang tinggal 15 dan 5. Kira-kira dibagi berapa lagi? Kita coba dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 diperoleh 5. 5 dibagi 3 bisa tidak? Oke, karena tidak bisa berarti kita tetap tulis 5. Oke, di sini angka 3 tidak dilingkari karena yang satu bisa dibagi, yang satu tidak bisa. Berarti tinggal 5 dan 5. Berarti di sini dibagi 5. 5 dibagi 5 diperoleh 1. 5 dibagi 5 diperoleh 1. Oke, karena yang paling akhir sudah angka 1, berarti pembagian ini sudah selesai. Nah ini ya, karena keduanya bisa dibagi 5, berarti 5-nya dilingkari.
5 bisa dibagi 5, 5 bisa dibagi 5. Oke. KPK. Tulis semua dan kalikan. Nah, ini ya ada 2, 2, 3, 3, 5. Kita kalikan semua. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Kalau KPK berarti dituliskan semuanya. Oke, berarti kalau KPK dalam bentuk faktorisasi prima, kita tinggal tulis 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. 3 pangkat 2 karena 3-nya di sini juga ada 2 kali 5. Nah, ini jawaban KPK dalam bentuk faktorisasi prima. Kalau hasilnya berarti gimana? Berarti tinggal kalikan aja. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Hasilnya 180. Jadi KPK-nya bisa bentuk faktorisasi prima atau hasilnya. Kalau FPB tadi yang gimana? FPB itu yang dilingkari aja. Berarti tinggal 3 kali 5 atau 15. Nah, itu ya. Soal keempat, KPK dan FPB dari 24, 36, dan 72. Nah, ini Budila punya 3 bilangan ya. Kita akan cari KPK dan FPB-nya. Sama caranya kita buat tabel pembagian. Oke, sekarang kita coba bilangan 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 36 dibagi 2 18. 72 dibagi 2 hasilnya 36. Oke, di sini Budila lingkari. Karena jika bisa membagi semuanya maka dilingkar. Nah, ini ya, syaratnya harus bisa membagi ketiganya. 24 bisa dibagi 2, 36 bisa dibagi 2, 72 juga bisa dibagi 2. Nah, karena semuanya bisa dibagi 2, berarti 2-nya ini dilingkar. Sekarang coba angka 2 lagi. 12 dibagi 2 berapa? 6. 18 dibagi 2 9. 36 dibagi 2 18. Nah, ini ya, berarti ketiga-tiganya ini bisa dibagi 2. Berarti 2-nya kita lingkari. Selanjutnya coba kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 3. 9 dibagi 2 bisa tidak? Nah, tidak bisa ya, berarti tetap kita tulis 9. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Oke, berarti ini ada satu yang tidak berubah ya. Jadi yang 2 ini tidak kita lingkar. Kemudian ada 3, 9, 9. Kira-kira bisa dibagi berapa? Kita bisa bagi 3. 3 dibagi 3 diperoleh 1. 9 dibagi 3 3. 9 dibagi 3 3. Oke ya. Ini ketiga angka ini bisa dibagi 3, berarti 3-nya kita lingkar. Oke, sekarang tinggal 3 dan 3 sama-sama bisa dibagi 3. Yang satu ini sudah selesai, kita coret. 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Oke, karena semuanya sudah ada angka 1 berarti pembagian sudah selesai. KPK-nya tadi gimana? Tulis semua dan kalikan nih. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Bentuk faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Atau bisa kalian cari hasilnya perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 hasilnya 72. Untuk FPB berarti tulis yang dilingkari aja, berarti berapa? 2 kali 2 kali 3. Nah, ini atau 12. Nah, ini juga tadi ya, faktorisasi primanya bisa 2 pangkat 2 kali 3. Oke. Soal kelima. Alia memiliki 60 jeruk dan 36 apel. Buah itu dibungkus dan dibagikan sama rata ke teman-temannya. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak bungkus yang dapat dibuat? Yang kedua, berapa banyak jeruk dan apel per bungkusnya? Nah, ini ya. Kalau ada soal cerita, nah di sini ada kata kunci sama rata, berarti kita mencari FPB-nya. Oke
Oke, caranya kita gunakan tabel pembagian dulu, sama seperti tadi. 60, 36. Kita bagi 2 coba. 60 bagi 2, 30. 36 dibagi 2, 18. Nah, bisa membagi keduanya ya, berarti duanya dilingkar. Kita bagi 2 lagi. 30 bagi 2, 15. 18 bagi 2, 9. Oke, keduanya bisa dibagi 2, berarti duanya kita lingkar lagi. Tinggal 15 dan 9, kira-kira bagi berapa? Coba bagi 3. 15 bagi 3, 5. 9 bagi 3, 3. Oke, keduanya bisa dibagi 3, berarti 3-nya kita lingkar. Berarti tinggal 5 sama 3. Oke, urut ya. Kita bagi 3 dulu. 5 bagi 3 tidak bisa ya, berarti tetap tulis 5. 3 bagi 3, 1. Oke, yang satu ini berarti sudah selesai, tinggal 5-nya. Berarti dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Yang terakhir ini sudah selesai. Oke, berarti berapa banyak bungkus yang dapat dibuat? Nah, ini kita cari FPB-nya. FPB-nya tadi berarti kita kalikan yang dilingkari. 2 kali 2 kali 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 12. Jadi banyak bungkus yang dapat dibuat adalah 12 bungkus. Nah, ya, berarti ini mencari FPB-nya. Kalau ada tanda, ada kata kuncinya tuh sama, dibagikan sama rata, berarti itu mencari FPB. Sekarang berapa banyak jeruk dan apel per bungkus? Oke, berarti banyak jeruk per bungkus. Tadi jeruknya ada 60, bungkusnya ada 12, berarti 60 dibagi 12, hasilnya 5. Kemudian banyak apelnya berapa? Tadi apelnya ada 36, kemudian bungkusnya ada 12, berarti 36 dibagi 12 hasilnya 3. Ya, berarti per bungkusnya jeruknya ada 5, kemudian apelnya ada 3. Nah, gitu ya. Soal ke-6. Pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersama di sebuah swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 15 hari. Pertanyaan pertama, setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan itu? Kemudian pertanyaan kedua, jika pertama kali mereka belanja bersama adalah hari Senin, pada hari apakah mereka akan bersamaan belanja lagi? Nah, oke. Di sini ada clue bersamaan. Nah, bersamaan ini berarti kita akan mencari KPK ya. Kalau ada soal cerita, kemudian ada kata kunci bersamaan, berarti yang dicari adalah KPK. Kita buat tabel pembagiannya, 12 dan 15. Dibagi 2 coba, 12 bagi 2, 6. 15 bisa dibagi 2? Nah, tidak bisa ya, kita tulis 15. Oke, sekarang kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 15 dibagi 2, tidak bisa, berarti tetap kita tulis 15. Oke, sekarang 3 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3 ya. 3 bagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Oke, karena keduanya bisa dibagi 3, berarti 3-nya dilingkar. Oke, tinggal angka 5, berarti yang di sini 5. 1 bagi 5 ini udah selesai. 5 bagi 5, 1. Oke, berarti udah selesai ya bagiannya. Sekarang kita cari KPK-nya. Berarti KPK-nya dikalikan semuanya. 2 kali 2 kali 3 kali 5, hasilnya 60. Jadi 60 hari lagi Vera dan Veronica akan belanja bersama lagi ya. Kalau ada kata kunci bersama berarti yang dicari adalah KPK-nya. Nih, berarti 60 hari lagi mereka akan belanja bersama-sama lagi. Sekarang yang pertanyaan kedua, jika pertama kali mereka belanja bersama adalah Senin, pada hari apa mereka akan bersamaan belanja lagi? Nah, kita lihat ya, tadi KPK-nya 60. Sekarang dalam 1 minggu ada 7 hari. Nah, kita bagi 60 ini dengan 7 hari. Berarti diperoleh 8 minggu, sisa 4 hari. Ini ya, kenapa kita gunakan seperti ini? Jadi misalkan 1 minggu, dari Senin 1 minggu kemudian berarti dia hari Senin lagi.
1 minggu kemudian lagi berarti hari Senin lagi. Nah itu ya, berarti kalau minggunya berulang berarti harinya tetap, tinggal kita lihat sisanya aja. 4 hari setelah hari Senin adalah hari Jumat. Nah gitu ya. Jadi mereka akan kembali belanja bersamaan ketika hari Jumat. Oke, itu dia video tentang KPK dan FWB dari Budila. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya sudah belajar dengan Budila hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.